Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Puji Astuti, NIM-nya 1907-10173. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi kelas malam. Oke, di sini saya akan membawakan materi atau menjelaskan materi dari pertemuan kelima mata kuliah Public Speaking. Oke, di sini saya akan menjelaskan dari visual dalam public speaking. Ada 3 elemen visual dari public speaking, yaitu elemen dari personal komunikasi. Yang pertama, ada 7% dari kata-kata yang diucapkan, di mana kata-kata kita yang diucapkan itu mendapat perhatian 70%. Selanjutnya ada 38% dari suara dan nada. Selanjutnya ada 55% dari bahasa tubuh. Nah, di sini bahasa tubuh sangat memiliki peranan sangat besar terhadap elemen visual dalam public speaking. Kita langsung aja masuk ke dalam materi. Visual dalam public speaking ini saat menyampaikan informasi, aspek nonverbal dari nada suara dan bahasa tubuh mempengaruhi pesan verbal yang sebenarnya. Jadi kenapa bahasa tubuh itu memiliki peranan lebih besar? Karena itu sangat mempengaruhi pesan yang sebenarnya. Bahasa tubuh membawa pengaruh sangat besar terhadap kekuatan dalam public speaking. Bahasa tubuh itu sangat menguatkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Serta public speaking akan terasa hambar ketika tanpa adanya bahasa tubuh. Jadi ketika kita menjadi seorang pembicara atau sebagai seorang komunikator, tentunya bahasa tubuh yang kita gunakan itu akan sangat bermanfaat, dan komunikasi yang kita sampaikan itu tidak akan monoton dan terasa hambar seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu adalah kontak mata. Kenapa sih kontak mata itu sangat penting dalam proses penyampaian komunikasi atau komunikasi yang kita sampaikan kepada seorang komunikan gitu. Tentunya kontak mata dapat digunakan untuk membangun kredibilitas dan menarik perhatian audiens atau khalayak umum. Ketika kita hanya menatap satu audiens atau satu orang, atau mungkin kita hanya fokus pada satu tujuan saja, itu akan membubarkan perhatian dari khalayak yang lain. Jadi, kenapa kontak mata itu sangat penting? Karena kita harus kontak mata ini akan membangun interaksi kita kepada audiens atau khalayak umum. Dan kontak mata itu membantu audiens mengingat konten atau pesan yang kita sampaikan dalam proses public speaking. Terus ada kontak mata itu akan membuat perhatian audiens atau khalayak itu terfokus kepada komunikator atau seorang pembicara. Jadi kontak mata itu sangat penting dalam proses komunikasi seperti itu. Kiat agar kontak mata itu bisa efektif itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan jelaskan kiat-kiat agar kontak mata kita itu ketika menjadi seorang pembicara itu efektif. Nah, yang pertama itu adalah begitu kita berada di hadapan audiens atau khalayak umum, segeralah mainkan kontak mata. Segera mainkan kontak mata. Kenapa? Karena kontak mata ini akan menjadikan perhatian dari seorang audiens. Jadi ketika kita memainkan kontak mata ini, seperti kita berbicara, kontak mata ini akan menyalurkan fokus kita terhadap seorang audiens. Selanjutnya adalah
menyaksikan seluruh hadirin di setiap sudut ruangan. Sebagai seorang pembicara, kita tidak boleh monoton hanya berdiri di satu sudut ruangan saja, tetapi kita harus menyaksikan seluruh hadirin di setiap sudut ruangan. Kita tidak boleh monoton hanya berada di satu sudut ruangan saja. Untuk yang selanjutnya adalah jangan melakukan kontak mata hanya ke beberapa orang yang mungkin Anda kenal. Jadi, sebagai seorang pembicara, kita diwajibkan untuk melakukan kontak mata dengan seluruh audiens atau seluruh khalayak umum. Jangan hanya terfokus kepada orang-orang yang mungkin sudah kita kenal saja, seperti itu. Karena sebagai seorang pembicara ini kita juga dalam proses komunikasi ini kita juga akan memiliki mungkin banyak kenalan ya melalui proses komunikasi tersebut, seperti itu. Terus mencoba mengingat pembukaan dan penutup public speaking sehingga dapat membangun koneksi. Jadi seorang pembicara itu harus selalu mengingat pembukaan dan penutupan dari public speaking yang dia bawakan. Terus bagaimana sih sebagai seorang pembicara, sikap atau postur tubuh kita itu harus seperti apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan postur tubuh yang baik ketika kita menjadi seorang pembicara. Nah, postur atau sikap tubuh adalah posisi yang kita asumsikan baik secara sengaja maupun karena kebiasaan. Mungkin akan sulit, sebenarnya tidak sulit ketika kita sudah memahami postur tubuh seperti apa yang kita harus lakukan sebagai seorang pembicara. Mungkin sebagai seorang pembicara yang baru awal atau dia mau mulai akan membiasakan sebagai seorang pembicara, itu juga akan sulit ketika dia belum memahami postur tubuh seperti apa yang akan sebaiknya kita lakukan. Tetapi karena mungkin ada juga mungkin dia sudah menjadi seorang pembicara lama dan kebiasaannya postur tubuhnya udah seperti itu, seperti yang memang seharusnya sebagai seorang pembicara. Itu juga postur tubuh itu juga posisi kita yang diasumsikan, jadi melalui kebiasaan seperti itu. Terus dalam situasi formal, posisi terbaik adalah tegak, yang mana menunjukkan profesionalisme dan kredibilitas. Jadi pada saat kita menjadi pembicara dalam acara formal, tentunya sikap tegak, postur tegak yang mana menunjukkan kita adalah seorang profesional dan kredibilitas, seperti itu. Dalam situasi informal, posisi cenderung lebih santai, akan tetapi posisi kepala tetap tegak, harus tegak menghadap audiens. Jadi seorang pembicara dalam konteks situasi yang informal, kita membawaannya lebih santai, lebih rileks. Namun posisi kepala ini kita harus tetap tegak menghadap audiens. Kita tetap kepala ini harus tetap fokus terhadap audiens atau khalayak umum. Terus yang selanjutnya adalah gestur atau bahasa tubuh. Nah, ini juga sangat penting ya, sangat penting bagi seorang pembicara. Dimana gestur adalah gerakan lengan atau tangan kita. Jadi tangan dan lengan adalah alat bantu visual yang paling andal dan mudah digunakan. Jadi tangan kita ini ikut bicara, ikut menjelaskan apa yang kita sampaikan kepada khalayak, seperti itu. Jadi sangat penting kita menggunakan gestur atau bahasa tubuh serta tangan ataupun lengan. Gerakan yang berlebihan justru akan merusak fokus audiens. Jadi sebagai seorang pembicara menggunakan gerakan tangan atau lengan itu adalah harus bisa menempatkan posisi. Jadi tidak selama kita menjadi pembicara itu kita selalu menggunakan gerakan tangan atau lengan, karena itu akan merusak
fokus dari audiens atau khalayak umum gitu. Terus gerakan tangan dan lengan yang bervariasi dapat meningkatkan efektivitas public speaking. Jadi sebenarnya tangan yang kita gunakan ini adalah ikut berbicara, ikut menjelaskan. Jadi tangan yang bergerak atau lengan ini yang bervariasi itu akan meningkatkan efektivitas dari public speaking kita. Terus yang selanjutnya adalah body movement. Untuk acara formal, tentu saja hal ini sangat jarang dilakukan. Tetapi dalam acara-acara yang informal, non-formal, berjalan dari satu tempat ke arah yang lain akan membuat suasana tidak monoton, baik bagi seorang pembicara maupun khalayak umum. Jadi sebagai seorang pembicara, kita tidak, ketika dalam acara non-formal, kita tidak hanya fokus pada satu tempat, tetapi kita harus berjalan dari satu tempat ke tempat lain agar apa yang kita sampaikan ini tidak monoton, agar audiens tuh tidak jenuh dengan apa atau dengan posisi yang kita sampaikan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah penampilan pribadi. Tentunya penampilan itu merupakan aspek yang sangat penting sebagai seorang public speaking. Nah, karena dapat menambah kepercayaan diri sebagai seorang pembicara. Jadi seorang pembicara itu harus memiliki penampilan yang rapi, yang bersih, yang wangi. Karena di situ kita akan menghadapi banyak audiens atau khalayak yang dimana kita adalah fokus utama dari seorang audiens, karena semua audiens akan memandang kita. Tentunya kita juga harus bisa memilah dan memilih penampilan yang cocok sesuai acara yang sedang kita lakukan seperti itu. Nah, sebagai seorang pembicara, kita juga harus menggunakan pakaian yang nyaman ketika kita gunakan dalam proses acara tersebut, karena pakaian yang nyaman akan membuat kita menjadi lebih pede, lebih enjoy, lebih asik, lebih santai ketika kita membawakan suatu materi seperti itu. Pakaian dan penampilan itu memberikan kesan penting sebenarnya kepada audiens untuk menilai kepribadian, kompetensi, dan kredibilitas seorang pembicara. Adapun pedoman dari penampilan yaitu untuk presentasi informal seperti workshop, kita juga harus bisa memadu-madankan baju dan menggunakan rok atau celana yang baik itu seperti apa, atau menggunakan jas atau menggunakan baju yang seperti apa tuh. Nah, selanjutnya untuk presentasi perusahaan, kenakan warna-warna yang kuat, misalkan setelan biru tua, abu-abu seperti itu. Jadi memakai dasi seperti itu. Jadi kita harus bisa, sebagai seorang pembicara, kita harus pintar, harus cerdas dalam memilih ingin berpakaian seperti apa, dan kita harus juga bisa menyesuaikan acara dengan penampilan kita. Jadi kita harus pintar-pintar sih sebagai seorang pembicara. Nah, dan juga sebagai seorang pembicara, kita tidak boleh kikuk ya dalam saat menyampaikan informasi atau menyampaikan sebuah pesan yang kita ingin sampaikan kepada komunikan. Jadi jangan kikuk, jangan seperti halnya jangan menyentuh-nyentuh rambut kita dan bermain-main dengan perhiasan ketika kita berbicara. Jadi ketika kita berbicara, kita itu harus fokus dengan audiens, harus fokus memainkan kontak mata kepada audiens atau khalayak umum.
Nah, uh, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini, dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang udah mau nonton video ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kurangnya, ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.